Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama GKN Invest Cabang Semarang. Kita mengadakan acara live trading di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Nah, untuk hari ini market dari kalender tutup sekitar jam 1.30-an lah ya, jam 1.30 pagi. Jadi tidak full sampai tanggal 25 karena besok sudah hari libur untuk hari raya Natal. Nah, ini kita ucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Oke, di sini saya Rudi Oktavianto. Saya seperti biasa akan ditemani teman saya Hans Junior atau Hans JR. Kita akan mengulas analisa teknikal market, dari market komoditi, kemudian ada mata uang. Nanti kita akan share semuanya. Siapa tahu di hari ini masih sisa beberapa jam lagi, atau nanti besok hari Senin atau hari Selasa target yang kita analisakan nyampe atau kena. Nah, buy limit atau sell limit. Nah, siapa tahu nih dari yang kita sampaikan di acara live trade ini bisa menaikkan equity para trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi nonton di YouTube live streaming ataupun di Klik Meeting. Nah, ini bagi Anda jangan lupa untuk like and subscribe. Nah, subscribe untuk channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, siapa tahu nanti kalau kita ada info-info, ada edukasi, kita ada video baru. Nah, Anda bisa langsung mendapatkan informasi, oh ini ada video baru nih dari GK Invest Semarang, ada edukasi baru nih di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Oke, untuk hari ini data ekonomi dirilis, tidak begitu banyak data ekonomi dirilis, tinggal sesi perdagangan Amerika saja sampai nanti jam 1.30 pagi. Yang jadi perhatian pelaku pasar saat ini di menjelang hari libur hari Natal sama Tahun Baru, itu volume transaksi juga sudah mulai berkurang, nggak begitu banyak. Seperti biasa siklus tahunan atau faktor musiman lah ya, itu dikatakan faktor musiman, jadi volume transaksi tidak terlalu banyak. Cuman yang jadi perhatian di akhir tahun ini adalah negosiasi Brexit yang masih berlangsung sampai malam hari ini. Nah, tadi sudah dari tadi siang rencana akan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, akan mengadakan pers conference itu sekitar jam 3 sore. Tapi diundur sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Nah, tapi sampai sekarang pun juga belum ada kejelasan apakah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan perwakilan dari Komisi Uni Eropa akan memberikan testimoni atau memberikan paparannya mengenai jalannya negosiasi Brexit yang cukup lama sekali. Jadi untuk Brexit ini prosesnya lama sekali, sekitar 3,5 tahun. Oh, itu negosiasi yang cukup panjang. Jadi 3,5 tahun itu berarti 2016, pertengahan 2016 itu mulai dari referendum Inggris, yang mana warga Inggris itu mengharapkan keluar dari zona Eropa, sekitar 51% suara dan 49% suara itu mengharapkan stay di Eropa, tapi dimenangkan oleh mereka yang ingin meninggalkan zona Eropa. Kemudian dilakukanlah negosiasi Brexit sampai sekarang. Jadi negosiasi yang cukup panjang sekali dan cukup rumit sekali karena banyak banyak pembahasan, banyak yang perlu disampaikan, banyak yang perlu dinegosiasikan, mulai dari sektor ekonomi, sektor politik, kemudian keamanan, kemudian apalagi ya banyak hal lah ya, sosial dan lain sebagainya, itu mereka negosiasikan supaya mendapatkan kata sepakat atau mendapatkan semacam kerjasama antara Inggris dengan negara-negara di perbatasan yang notabene adalah negara yang termasuk dalam negara yang masuk dalam zona Eropa. Nah, jadi sampai malam hari ini untuk negosiasi masih berlangsung dan akan dilanjutkan minggu depan sampai batas waktunya 31 Desember atau Kamis minggu depan ya. Kamis minggu depan itu batas waktu. Jadi masih ada seminggu nih, seminggu full untuk mereka mengadakan negosiasi. Tapi tentu saja untuk hari raya Natal mungkin mereka tidak melakukan negosiasi lah ya. Mereka
merayakan dulu hari raya Natal, kemudian setelah itu hari Senin baru mereka kembali lagi di meja perundingan untuk membahas negosiasi Brexit. Kemudian dari benua benua Amerika juga sama, masih negosiasi juga, tapi negosiasi stimulus. Nah, parlemen atau kongres atau DPR-nya Amerika itu sudah mencapai kata sepakat untuk siap mengucurkan stimulus sekitar 900 miliar. Nah, tapi Presiden Donald Trump yang masih menjabat sampai saat ini itu belum mau menandatangani rancangan undang-undang stimulus tersebut karena ada beberapa poin yang akan dia sampaikan atau dia akan negosiasikan ke kongres atau ke parlemen. Nah, itu jadi masih ada kendala di stimulus. Jadi membuat pergerakan harga emas ya naik turunnya juga masih terbatas sekali, naik juga terbatas, turun juga cukup terbatas. Jadi pelaku atau pedagang emas ini masih melihat sebatas mana nih atau sejauh mana jalannya negosiasi untuk masalah stimulus ataupun negosiasi mengenai Brexit karena juga ada sedikit keterkaitan dengan emas juga karena emas kan lawan XAU kan lawan USD, US dollar. Sedangkan pound sterling sendiri kan ada pair yang lawan US dollar. Nah, jadi ada sedikit keterkaitan meskipun tidak secara langsung tapi ada sedikit korelasi antara pound sterling dengan emas. Kalau misalnya Brexit ini dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Kemudian untuk faktor musiman untuk di emas, nah ini faktor musiman di emas tadi siang sudah saya sampaikan di seminar online, mungkin saya ulangi lagi bagi ada yang belum simak tadi siang. Jadi faktor musiman emas untuk tanggal 25 Desember sampai tanggal 20 Februari itu rata-rata naik dari 10 tahun terakhir itu naik kecuali tahun 2012 itu turun. Nah, apakah di tahun ini di tengah pandemi COVID-19 dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 20 Februari nanti, apakah harga emas naik? Nah, kita bisa cek, kita simak nanti secara analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Hans Junior. Kemudian untuk bulan Januari dari mulai dari 2014 sampai 2020 kemarin, ketika bulan Januari harga emas naik. Kenaikannya juga lumayan, ada yang 3,5%, ada yang 5%, ada yang 4%. Jadi berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya, 6 tahun terakhir di bulan Januari harga emas naik. Sedangkan di bulan Desember 3 tahun terakhir itu harga emas juga naik di bulan Desember. Saat ini pun saya rasa naik lah ya. Soalnya tanggal 1 Desember kemarin opennya di 17.777, sekarang running di 1.700 sorry, 1.870-an. Nah, berarti kan Desember ini berarti perhitungannya 4 tahun terakhir naik sampai 2020 gitu kan ya. Soalnya opennya kemarin tanggal 1 Desember itu di 1.777. Sekarang naik di 1.870-an. Ya hampir 100 poin lah lumayan lah ya dari awal bulan kemarin. Oke, untuk faktor musiman juga berpengaruh terhadap emas untuk naik, tapi di tengah kenaikan emas atau di tengah prediksi emas naik, tentu saja ada faktor koreksi. Nah, sejauh mana faktor koreksi, sejauh mana penguatan untuk di emas, kita langsung saja lihat untuk analisanya dari Hans Junior melalui pemetaan, melalui supply and demand, melalui Fibonacci yang akan disampaikan oleh Hans JR. Oke, kita sambut langsung aja Hans Junior. Halo semua, selamat datang kembali. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Berjumpa lagi bersama Hans JR di acara live trading di hari Kamis jam di hari Natal ya, besok Natal. Selamat Natal bagi yang merayakannya. Dan seperti biasa kita akan melakukan live trading ya, pemetaan terbaru kita cari peluang-peluang sebelum besok market libur, kita cari-cari peluang dulu nih. Siapa tahu bisa buat liburan weekend atau scalping ya. Ya mudah-mudahan sih bisa ada arah market ya. Ada volatility istilahnya begitu ya. Oke, ini coba kita bahas kita buka dulu trading view-nya. Trading view-nya. Bentar. Oke, nah ini. Kita kita seperti biasa ya, disclaimer dulu bahwa ini adalah sebuah
Tujuannya hanya untuk edukasi ya, ini sebuah pendekatan, kita pendekatannya pakai yang ilmiah ya, yang ilmiah berdasarkan Fibo, price action, kemudian ada SND, Elliott Wave gitu ya. Classical trading intinya bagi teman-teman yang tahu trade apa classical trading ya kita ya seperti itu ya. Jadi analis kita based on itu dan bisa pendekatannya bisa benar bisa salah. Makanya ini kita disclaimer dulu bahwa ini dibutuhkan manajemen lot yang baik ya. Nah, tujuannya ini hanya untuk membuka atau edukasi istilahnya, bukan menjanjikan profit seperti itu ya. Oke, ini seperti biasa kita mulai dengan DXY-nya. DXY itu, nah ini ya, kemarin live trading kemarin kita bahas DXY itu lagi di harga bawah ini ya, lagi di apa ya, ngetes apa nih, candle, ngetes area supply daily ya, supply daily. Ini sebenarnya di area candle momentum daily. Nah ini ternyata nggak breakout gitu kan, mantul naik. Nah kemarin juga skenarionya ada dua, mau langsung breakout apa mantul naik dulu ke area ini, area SN di atasnya gitu ya. Nah, ternyata dia DXY atau indeks dolar itu mantul gitu ya, mantul naik gitu. Oh ya, bagi teman-teman yang baru kenapa kita menganalisa DXY atau indeks dolar karena indeks dolar ini sebagai arah mata angin besarnya bagi perekonomian dunia ya. Jadi ini penting buat kita analisa karena ya mata uang lain juga dipengaruhi sama indeks dolar pergerakannya gitu ya. Jadi penting juga bagi kita menganalisa indeks dolar. Bahkan emas pun juga istilahnya juga berpengaruh besar indeks dolar terhadap emas gitu ya. Kebijakan-kebijakannya arahnya gimana. Nah, itu juga berpengaruh. Makanya kita selalu diawali dengan bismillah tentunya, tapi habis itu ya analisa indeks dolar gitu ya. Nah, indeks dolar juga ini masih sesuai rel pemetaan kita di supply daily kemarin di harga 89.808 ini mantul ya, mantul naik dan mantul naiknya pun targetnya juga nggak nge-breakout resisten di atasnya ya. Nah, itu. Jadi masih sesuai rel karena saya pernah bilang kenaikannya kalau misalnya ini mantul naik, kenaikannya nggak akan tinggi. Eee hanya akan mencari istilahnya pijakan untuk kembali turun misalnya begitu ya, nyari pijakan untuk kembali turun dan sampai sekarang pun masih belum keluar rel dari pemetaan kita. Nah, kemungkinan ini masih akan berjalan sesuai seperti ini. Nah, jadi istilahnya masih sideways sih sebenarnya di menjelang Natal ini. Tapi saya sih memikirkan bahwa ini akan ada sedikit kejutan ya mungkin bisa aja ya. Sebentar lagi mungkin di malam ini nanti akan ada kejutan untuk indeks dolar kembali turun ya mungkin, seperti itu. Target turunnya ada di 89.000 ini ya, di bawah. Bisa aja ini langsung turun sampai ya nggak sampai situ langsung. Istilahnya nge-breakout, break low-nya ya dari yang kemarin terendah di tanggal 18, 17 Desember ini di break low istilahnya itu ya. Oke, mungkin langsung aja ke XAU-USD ya bagi teman-teman yang suka XAU, trading di XAU. Kita coba analisa XAU-USD. XAU-USD pun juga demikian, sama masih sesuai apa ya, pemetaan kita. Kemarin mantul di 18.5556 ini ya langsung naik ya. Nah, ini cuman pemetaan kita kan habis ke 18.56 ini dia naik at least sampai 19.00. Ini masih agak berat nih. Mungkin malam ini masih akan turun sampai kembali ke 18.67-an, 6567. Nah, habis itu baru kemudian mantul naik lagi gitu ya, mantul naik lagi. Ke 19.00 cukup berat ternyata untuk pekan ini. Kayaknya ya apa, dari gimmick-gimmicknya, tapi nanti bisa aja buy di 18.65-an, 65 sampai 67 kita bisa buy dan targetnya 19.00.
Mana? 19.00 mana 19? Oh ini. Ya, sampai nggak ya? Atau 18.90 lah. Kalau 19.00 mungkin terlalu berat untuk pekan ini karena pasar udah mau tutup dan kecuali memang DXY-nya kejutannya memang benar terjadi ya turun. Nah, itu XAU mungkin akan 19.00 sangat mungkin tercapai malam ini. Cuman kalau nggak break low ya emang malam ini hanya sideways gitu ya sideways. Jadi kayak hanya istilahnya ya mau pada liburan gitu kan, mau liburan. Marketnya mau ya udah ya gitu. Tapi sih kayaknya dari gimmick-gimmicknya ada pola apa ya? Dilihat dari DXY ya ada sedikit bentar lagi ada kejutan lah istilahnya buat momentum turun gitu ya. Dari teknikalnya gitu, dari teknikalnya. Gimmick-gimmick candle WD. Nggak tahu juga itu analisanya gimana. Ini XAU USD jadi kita bisa buy limit. Nanti kalau teman-teman udah bisa analisa lama-lama bisa tahu kok intuisi sebenarnya analisa itu nanti ujung-ujungnya intuisi juga kepake ya. Kita analisa kadang kanan kiri kanan kiri kanan kiri ternyata naik bisa turun bisa gitu kan. Nah itu intuisi yang bermain habis itu. Yang penting kita udah bisa analisanya apa namanya pendekatannya bagus. Nah nanti pendekatan ilmiah sudah terbukti bahwa teori ini bisa dipraktekkan buat membaca market itu kita pakai nggak masalah. Mau itu teknikalnya metode apapun, asalkan MM-nya bagus pasti growth gitu ya. Akun teman-teman di sini di bisnis paper ini pasti growth ya, walaupun growth-nya nggak banyak, tapi at least kalau pendekatannya ilmiah pasti growth, asalkan jaga MM gitu ya. Asalkan jaga MM. Kalau nggak jaga MM, nah itu beda cerita. Nah itu jadi XAU USD kita bisa buy limit di 18.75, SL-nya di 18.42 ya, 18.42. Kemudian sebenarnya no SL nggak masalah sih. Kalau mau SL terdalam 1800 di breakout baru cut loss nggak masalah. Kalau lotnya oke kita ya nggak masalah. Cuman kalau mau SL pendek di 18.42 itu cukup lebar juga sih. 18.42 sampai dari 18.75 sampai 18.42. Nah, kemudian taking profitnya di 19.00 gitu. 19.00. Kena enggaknya ya buy limit di 18.75, kemudian SL-nya di 18.42, kemudian taking profitnya di 19.00 XAU USD. Jadi arah matangnya strateginya adalah masih pelemahan indeks dolar. Analisa kita juga tadi istilahnya dimungkinkan ada kejutan buat indeks dolar akan meluncur turun malam ini gitu ya, break low dari gimmick-gimmick price action-nya istilahnya gitu ya. Nah, eh kalau indeks dolar turun kan berarti XAU harusnya naik gitu ya, harusnya naik. Dan sejauh ini pun masih sesuai pemetaan kita dari seminggu kemarin ya, masih mengikuti garis-garis ini. Nah, cuman kenaikannya masih belum tinggi soalnya, masih belum sampai target kenaikan kita, gitu ya. Target kenaikan terjauh sih XAU di 19.40, cuman itu masih istilahnya ya bukan pekan ini atau mungkin pekan depan baru tercapai ya bisa juga pekan depan atau pekan depannya lagi. Karena akhir tahun tuh gimana ya jelasinnya? Kalau saya sih akhir tahun melihatnya tuh investor liburan sih gitu ya. Investor liburan dan mungkin ada satu hari mungkin ya, satu hari di akhir tahun tuh mungkin rame, bisa buat kejutan aja gitu ya. Tapi kayaknya sih biasanya ya teknikalnya kalau saya cenderungnya investor sepi sih, pada liburan gitu, pada sideways. Harganya sideways gitu. Cuman kalau emas, nah itu saya tadi Pak Rudi bilang harga apa ya? Namanya apa Pak? Apa? Psikologis harga musiman gitu ya. Harga musiman itu untuk XAU USD biasanya naik sejak
tanggal 25 ke atas ya, sampai tanggal Januarian naik. Nah, bisa jadi karena analisa teknikalnya pun juga saya setuju mengamini bahwa XAU akan naik gitu ya, XAU akan naik. Nanti, benteng terbesar di 1890 itu ada di daerah pivot. Nah, kalau udah lolos ke area atas itu harusnya sih udah, bisa ke 1920 atau 40 nanti, pelan-pelan pelan-pelan. Nah, kenaikannya nanti kita buy dulu di 1875 tadi ya, 1875, SL di 1842, kemudian ada, take profit-nya yang pertama tadi di 1900, gitu untuk XAUUSD. Mungkin teman-teman mau sambil tanya monggo silakan, nanti saya coba bantu, saya apa namanya, kita bedah-bedah, widih bedah-bedah, bentar. Nah, ini XAUUSD bentar kita coba analisa euro ya, euro. Saya sukanya sebenarnya XAU sama euro aja sih kalau trading. Kalau euro ada pertanyaan? Klik meeting. Euro USD arahnya buy or sell Mas dari Pak Hamim Banyuwangi. Pak Hamim terima kasih telah bertanya. Salam juga dari Semarang. Euro USD ya, Euro USD saya masih dalam, channel sideways ini, cuman arah besarnya masih naik sampai 1,24, 23 atau 24 ya, masih di atas, itu daily-nya ya, masih sampai 23 atau 24, cuman sementara masih dalam channel segitiga ini. Nah, kalau mau buy di mana? Eee, Arahnya sih sebenarnya masih ada potensi turun untuk euro USD, masih ada potensi turun ya sampai ke 1,21477. Jadi, bisa bisa ke channel segitiga bawah lagi ya, channel segitiga bawah lagi baru nanti dia naik lagi. Jadi nanti modelnya A, B, C, D, E baru nanti naik. Nah ini nah ini saya gambarin aja deh. Mana mana? Oke. A, B. Nah ini saya belum kena, saya D, E. Nah kemungkinan kayak gini ya, sideways-nya kayak gini. A, B, C, D, E, baru nanti setelah E lanjut naik lagi. Tapi kadang E-nya tuh rada curang. E-nya rada jauh kadang. Bisa sampai sini. Breakout bawah tapi habis itu kembali naik ke atas lagi. Nah, kadang E memang kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Uh, Apalagi di area sini juga SND-nya kuat ya. Nah, A, B, C, D, E. Nah, kadang E-nya ke bawah, dia di situ ada Fibo, terus ada SND. Targetnya berarti mungkin ya turun dulu sampai di 1,20697 di E-nya atau mungkin di C-nya ini langsung breakout turun juga bisa ya. Jadi ada dua skenario. Kalau mau mau buy it's okay di averaging nggak masalah asalkan penggunaan lot aman. Karena trennya adalah masih naik sampai 1,23 atau 24-an ya. Jadi skenarionya mau A, B, C, D, E-nya nggak breakout bawah langsung naik bisa atau E-nya breakout bawah ke 1,20697. Untuk bijaknya buy di mana ya? Ya, ya. Nah, kalau sell limit mungkin ya, sell limit di titik D-nya bisa. Sebentar, ini A, B, C-nya belum nyampe ini C-nya. Mas, ini ada naik dulu nanti mungkin turun satu lagi. Buy limit di C di 1,21473. 1,21473 buy limitnya. Terus SL-nya di bawah E ya nggak apa-apa ya. Jauh dikit nggak apa-apa. Asalkan penggunaan lotnya aman ini.
Mau SL pendek apa panjang nih? Pendek aja. Kalau pendek ya di 1.21115 SL-nya. Nah, take profit-nya di 1.22325. Nah, itu. Nanti setelah di titik D kalau nggak di breakout, nah baru ke titik E. Nah, titik E itu skenario-nya bisa di dalam segitiga atau kadang menjorok ke bawah. Gitu ya, itu untuk Euro USD sementara buy limit dulu. SL pendek enggak masalah. Di quick meeting ada pertanyaan. CADCP buy limit di berapa? Waduh, belum saya analisa ini ya, Pak Tanto. Halo Pak Tanto. Terima kasih telah bertanya. Ini coba habis ini kita bantu analisa. Kemudian ada dari Pak Andrian, USDJP dan AUD USD analisa bagaimana ya Mas? Oke, nanti kita coba bantu analisa untuk CADJP, kemudian USDJP dan AUD USD. Kita coba bantu petakan. Nah, yang mana dulu ya? CADJP atau yang udah dianalisa dulu aja, USDJP dulu. Biar nggak ngantri panjang. USDJPY, USD Yen. USD Yen sebenarnya majornya masih turun cukup jauh bahkan turunnya. Cuman ini kenaikannya ada potensi sampai 104.266, tapi di harga 103.720 ini ada resisten cukup kuat ya. Support become resisten dan belum terbreakout. Nah, kalau terbreakout baru nanti dia naik ke level 104.266. Selama 103.720 ini belum di breakout, it's okay to be sell nggak apa-apa, it's okay to be sell. Tapi kalau di breakout, switching buy ya, switching buy. Ciri-cirinya breakout gimana? Closing candle-nya di atas 103.720 gitu ya, 103.720. Closing candle-nya ada di atas 103.720. Closing candle H1 atau H4 di atas 103.720. Jadi posisi sementara sell dengan targetnya ada di 103.110. Itu target pertama dulu ya. 103.110. Tapi kalau 103.720 di breakout naik, nah kita switching buy. Jadi target buy-nya ada di 104.266 gitu ya. Jadi kuncinya di 103.720 range areanya ini. Di saat ini area pivot kecilnya di situ ya. Di 103.720. Begitu Pak siapa tadi ya? Pak Andrian gitu ya untuk USD Yen. Kemudian CLR rolling dong Mas. Oke. Dari Pak Hamim Banyuwangi. Ntar kita AUD USD dulu. AUD USD. Ini saya udah lama nggak analisa AUD USD juga nih. AUD USD. Fibonya di breakout semua. Kalau Fibo udah di breakout ya. Ya. Ntar mungkin di chat saya yang lain ada. Ini AUD USD ya, bentar. Ini saya rapikan dulu karena ada berantakan. Memang range-nya AUD USD sejak pekan-pekan sebelumnya kita posisinya buy. Cuman targetnya kita ternyata sudah di break naik. Nah, AUD USD target kenaikannya sebentar ini garisnya
Meleset nggak ya? Takutnya meleset. Nah, targetnya udah kena ternyata naiknya. 261. Oh, masih di atas. Mungkin turun dulu Audi USD. Turun dulu. Karena resistennya udah kena resistennya. Bentar. Sebenarnya Audi USD majornya masih naik jauh ya, masih naik jauh sampai sekitar 0,80773 itu majornya ya, majornya. Cuman di time frame kecilnya, nah itu yang harus diteliti-teliti gitu ya. Teliti-teliti. Kalau di time frame kecil sebenarnya ada pola trend collapse. Ada pola trend collapse. Jadi kemungkinan Audi USD akan balik turun dulu. Boleh sell, tapi SL ya, karena majornya naik. Hati-hatinya gitu aja sih. Nanti kalau kurang lebih pemetaannya kayak gini ya. Untuk Audi USD. Nanti saat di sekitaran ini baru nanti lanjut naik lah istilahnya. Nge-breakout SNR-nya. Karena target naiknya masih di atas. Tapi polanya ada istilahnya pola turun. Nah, ini boleh sell. Audi USD boleh sell. Audi USD itu udah naik sebelum yang lain naik. Apalagi New Zealand, nah itu udah naik terus karena presidennya hebat ya, presiden. Kalau New Zealand tuh perdana menterinya ya, Mbak. Perdana menterinya itu nanganin COVID-nya jago. Jadi dia mata uangnya naik terus. Bahkan di sebelum negara-negara lain, sebelum euro naik kenceng, New Zealand udah naik terus mata uangnya. Dan Audi sih sebagai tetangganya pun juga kayak ikut-ikut naik, walaupun nggak terlalu sekencang New Zealand ya. Nah ini karena mereka berdua Audi dan New Zealand cukup naik, mungkin ada potensi turun ya, karena pattern-nya ada potensi turun pattern-nya. Sell limit New Zealand Audi USD di 0,76215. Kemudian SL aja di atas resistennya di 0,76750. Taking profitnya ada di 0,74249. 74249. Itu ya, itu untuk Audi USD. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini pergerakannya nyampe take profitnya mungkin agak lama ya, mungkin agak lama karena mungkin sampai akhir tahun baru kena nih ya, di situ. Karena ini H4 struktur patternnya H4. Gitu ya untuk Audi USD tadi. Terima kasih telah bertanya dari Pak Andrian. Kemudian kita coba ke CAD JPY. CAD JPY. Nah, ini CADJP masih in range sideways A B C D I mau turun berarti. Bentar. Target jauhnya masih turun di sini ya, di 78.342. Cuman kita sell-nya di mana? Nah, itu masih kita cari-cari dulu ya, cari-cari dulu. Sell-nya di mana?
CADJPY cenderungnya sideways. Soalnya kepanjangan, nggak usah panjang-panjang lah. Nah, gini aja CADJPY. Saya limit di 80,953, SL-nya di 81,393, kemudian taking profit-nya ada di 78,322. Jadi CADJPY sell limit ya di 50,953, 80,953 itu sell limitnya di 80,953, SL-nya di 81,393, TP-nya ada di 78,342. Itu karena majornya masih in sideways, CADJPY masih sideways. Jadi rata-rata yang pairing JPY sideways ya dari dulu sampai sekarang, karena yen itu mata uang paling stabil istilahnya gitu ya, paling stabil. Jadi kebanyakan yang ada kaitannya dengan JPY itu sideways, kecuali GJ, kayaknya GJ itu agak banter-banter gimana gitu ya. Agak volatility-nya agak sedikit roller coaster kalau GJ. Tapi tetap unsur sideways-nya masih ada, walaupun ada roller coaster-nya gitu ya. Di YouTube banyak pertanyaan. Maaf, saya trading baru. Kita klik buy atau sell dilihat dari mana? Dari Nur Aisyah. Oh, dari mana? Ini satu toh ini Mbak yang tanya di YouTube. Halo Mbak Nur Aisyah, Asia. Nah, trading baru ya, trader baru. Jadi klik buy atau sell di mana, dilihat dari mana, itu penjelasannya cukup oke, panjang. Tapi di live trade kita, di live trade di GK Invest Semarang ya, selamat datang di live trade GK Invest Semarang di setiap hari Kamis dan Jumat. Nih itu kita rutin mengadakan live trade itu. Cuman untuk Jumat besok kita libur karena marketnya tutup ya. Nah, kita rutin mengadakan live trade setiap malam jam 8, itu kita bagikan istilahnya pemetaannya secara terbuka ya, secara terbuka. Kita live di YouTube sama Klik Meeting juga. Nah, itu kita bagikan pemetaan secara terbuka dan ada posisi buy di mana, sell di mana, beserta sedikit alasannya ya kita buka. Kenapa pemetaannya istilahnya bisa sambil belajar juga, kenapa buy di situ, sell di situ, istilahnya gitu ya. Kalau dijelasin buy di mana atau sell di mana itu ya kita harus bisa analisa dulu, harus bisa analisa marketnya, medannya seperti apa. Nah, untuk apabila Bu Nur Aisyah Asia tertarik, nah untuk belajar gitu ya, kita juga ada program di GK Invest Semarang nih, bootcamp gitu. Bootcamp itu ya kita ada kelas selama 3 bulan berturut-turut, dan itu eh, closing dari situ harapannya Bu Nur Aisyah udah bisa apa ya, menjadi analis gitu ya, bisa menganalisa market secara harfiah dari teknikal maupun fundamentalnya secara istilahnya secara menyeluruh gitu ya, kita ajarin. Gitu nanti bisa telepon di nomor telepon di YouTube-nya GKNP Semarang. Nah, itu di GKNP Semarang juga ada banyak pelatihan-pelatihan secara online di YouTube-nya. Bisa dilihat aja ya. Dan di setiap hari Senin dan Kamis itu juga rutin di jam setengah 2 ya Pak ya. Jam 2 seminar online di GKNV Semarang di YouTube-nya. Atau kalau mau langsung datang ke kantor, ya it's okay, kita ada seminar offline juga setiap hari apa? Rabu Jumat jam 4 sore, jam 3 sore. Gitu ya. Itu untuk seminar offline-nya. Oke, langsung ke gitu ya Bu Nuraisyah. Jadi apa, kita harus bisa ada caranya pemetaan marketnya, kita bisa di YouTube GK Invest Semarang banyak, mau pilih metode yang mana itu. Yang penting metodenya ilmiah, bisa kita apa, rasio keberhasilannya sudah terbukti ya di market itu bisa lebih dari 60% atau 70% sebenarnya udah baik. Yang terpenting kita bisa jaga MM gitu ya.
trading itu sila nomor pertama bisa jaga MM atau money management atau manajemen lot. Jadi itu fungsinya untuk menekan resiko. Baru yang kedua kita tahu metode ilmiahnya seperti apa gitu ya. Gitu. Karena metode ilmiahnya itu menjadi critical point untuk penekanan resiko dan daya ungkit profit istilahnya gitu ya. Kemudian ada crude oil tadi dari Pak Hamim Banyuwangi. Crude oil coba kita coba lihat-lihat karena kemarin crude oil target kenaikannya kayak udah kena ya. Crude oil jadi target kenaikannya di 48,38 udah kena. Pun demikian targetnya masih naik. Crude oil tuh kalau secara teknikal saja saya belum analisa fundamentalnya ya karena ini fundamental crude oil tuh penuh dengan pebisnis oil ya. Jadi mereka kadang pintar juga malah ngebom terus mafia minyak istilahnya gitu, mafia minyak dunia ya. Jadi ya kalau saya teknikal sih masih naik, kalau teknikalnya masih naik. Masih naik cuman target kenaikannya dan cukup tinggi ya, sampai 70-an, itu tapi jauh. Nah, nggak tahu kapan tercapai gitu kan. Kalau, pergerakan malam ini dan beberapa hari ke depan ya coba kita bahas ya. Turun ternyata di time frame H4-nya turun. Di time frame H4 turun, target turunnya di mana sampai 44,06 itu dulu ya. 44,06. Crude oil targetnya masih turun. Di 4406 boleh sell now untuk crude oil, sell now aja nggak apa-apa. Pakai SL karena arahnya naik crude oilnya gitu. Crude oil Mbak D, sell now. WTI crude oil sell now. SL-nya di 49,74. Kemudian taking profitnya ada di 44 ini aja deh, 4466, 44,66 crude oil. Jadi harus pakai SL karena majornya naik ya, majornya naik. Tapi di pattern H4 ke bawah membentuk pola turun dan mungkin turunnya nggak jauh-jauh. Ya ke 44,66 misalnya gitu. Itu ya untuk crude oil sementara seperti itu. Crude oil gitu ya. Tadi dari Pak Hamim Banyuwangi begitu untuk crude oil kurang lebihnya. Kemudian ada lagi yang tanya nggak? Belum ya? Gimana Mbak? Oh, mungkin kita mau membahas gimana Pak? GU? Oh belum, GBP USD malah belum ya. GBP USD, pound sterling USD. Ini pound sterling USD itu targetnya juga masih di atas sebenarnya. Tapi udah kena resisten daily. Tapi di daily itu coba saya oh ini resisten daily-nya cukup kuat ya, cukup kuat. Tapi secara eh istilahnya secara lah pokoknya, secara secara apa ya? Target besarnya masih naik, istilahnya gitu ya, masih naik. Cuman si pound sterling USD ini lagi nyentuh resisten daily ya dan ada rebound turun. Bagi yang mengikuti channel Sustainable Growth, nah itu udah kita paparkan euro lagi sideways, kemudian XAU juga gitu. Nah, pound sterling juga target kita naik sampai 1,36164 ini udah kena ya. Dan ini pun rawan jebol istilahnya. Tapi untuk saya sell itu saya belum berani karena target kenaikannya masih di atas di 1,38454 masih di atas.
Jadi ini rawan jebol di 1.36164 ini rawan jebol. Mending kita cari posisi buy limit kalau misalnya mau open transaksi. Tapi kalau mau buy now ya cukup bahaya juga karena ada ciri-ciri mantul ya di resisten. Ada ciri-ciri harga mantul. Kalau mau buy itu di 1.34619 buy limitnya untuk pound sterling USD. 1.34619 kalau mau buy. SL-nya wah kalau SLGU jauh-jauh. Jauh-jauh, jauh-jauh. Bentar. TP-nya juga jauh ya, bisa jadi pegangan lama ini. SL-nya, waduh, bentar, SL-nya kok ada. Nah, udah gini aja. SL-nya di 1.33861. 1.33861 dan take profitnya kalau mau TP1 ya di resistennya lagi di 1.36164, 1.36164 atau TP2 di 1.38404 gitu ya. Karena arah mata anginnya masih naik. SL nggak masalah, SL nggak masalah. Kalau tiba-tiba Brexit gitu, ada GU tuh rawannya gitu ya. Tiba-tiba Brexit ambruk, waduh. Nggak sukanya trading di GU gitu ya. Tapi GU itu cukup oke kalau bisa naklukin GU berarti bisa naklukin semua pair istilahnya gitu ya. Pair pound sterling itu ya iya gitu. Oke, mungkin kita bahas saham ya. Karena GK Invest Semarang itu ada produk saham. Teman-teman harus tahu peluangnya trading di saham itu oke karena kita trading hanya set and forget. Kalau yang di forex and commodity kan kita kadang ngeliatin terus gitu kan. Kalau di saham itu karena bukanya malam ya dan marketnya lebih terstruktur, itu kita enak. Jadi kenapa lebih terstruktur karena istilahnya mungkin pemainnya nggak sebanyak di ini ya di pasar komoditi forex and commodity gitu ya. Jadi eh, susunan marketnya lebih oke lah kalau menurut saya, lebih stabil dan di set pending order kemudian TP dan SL habis itu tinggal aja udah oke kalau di saham kayak gitu ya. Jadi kita trading nggak perlu dipantengin terus gitu. Nah, kalau di Netflix juga target kenaikannya masih di 567 ya, 567. Nah, ini mau sampai turunnya kita cari posisi buy. Penurunan ini kita cari posisi buy. Buy di mana? Di mana? Di mana? Sebentar. Ada pertanyaan? Untuk Netflix itu bisa buy now nanti malam ya. NFLX itu bisa buy now. Buy now terus pakai TP aja. TP-nya di 568.81. Nggak usah pakai SL nggak masalah sih karena SL-nya nanti akan ke kalau mau SL pendek ya boleh lah, kasih SL pendek aja lah. SL pendek di 500.00. 500.000. Itu ya itu SL-nya. Karena targetnya masih ada di sideways atas buat Netflix. Gitu dan itu cukup
Kalau di Bapak Ibu atau teman-teman beli lot minimalnya 10 lot, lot minimal memang 10 lot, tapi kalau dibilang mahal atau enggak, murah sebenarnya. 10 lot itu, modal 1.000 atau 1.500 cukup buat trading di Netflix ya. Dan dengan target segitu ada selisih sekitar 68 dikurangin 14, hampir 60 poin, 50 poin ya, $500 buat nyampe TP. SL-nya nggak nyampe 100 gitu ya. Ya hampir sama kayak trading 0,1 gitu kan. Tapi mungkin lebih profit ini karena $500 segini. Itu tadi ada pertanyaan dari Bu Nur Aisyah, XAU buy apa sell Pak? Itu tadi udah ada keterangan ya di apa namanya di komen GK Invest Semarang, buy limit di 1875, kemudian SL di 1842, take profit di 1900. Sell XAU enggak kita? XAU kita buy dan buy limit di 1875, SL di 1842, take profit di 19.00 untuk XAU USD. Oke, teman-teman, kalau tak ada yang tanya nih, saya tanya dong. Oh ya, Piser, coba kita lihat Piser, karena lagi trending corona, mudah-mudahan kita sehat nggak kena corona ya. Jaga kesehatan semua kita teman-teman. Weh, udah mulai mantul naik nih soalnya. Piser. Eh, Piser kemarin di live trading kemarin kita buy now ya, buy now di harga 37,91 dan masih turun sampai sekarang masih turun. Nah, nggak apa-apa, turunnya masih pendek dan masih ada di batas aman buat range area buy istilahnya gitu ya. Kita kita buy lagi nggak apa-apa di averaging karena harganya 37, murah banget, murah banget. Jadi 10 lot ini diambil di Piser nggak masalah, murah banget. Kalau belum paham dicoba di akun demo, akun demonya kita atau teman-teman buy apa namanya, buy Piser lot 10 atau lot 20 buat percobaan ya, nanti malam. Dan, dilihat pergerakannya tuh nggak mahal, nggak ekstrim kalau lot 10 atau lot 20 di Piser karena harganya hanya $37 gitu ya, dan satu poin bergerak atau dari 37 ke 38 itu hanya $10 gitu, hanya $10. Sedangkan, geraknya tuh poinnya nggak terlalu banyak untuk Piser gitu. Jadi murah untuk beli lot 10 atau lot 20 atau even lot 50 it's okay sebenarnya, murah soalnya. Dan, level buy-nya di Piser ada di 36,21 tapi udah kena dan rebound naik. Nah, ini mungkin buy now it's okay. Nanti malam buy Piser nggak apa-apa, target buy-nya masih di atas ya, di 46,31. Udah ada sedikit pattern naik lah istilahnya di Piser atau di saham Pfizer yang menyediakan vaksin corona gitu. Karena isu corona ini lagi digembur-gemburin terus di Indonesia aja juga, bah gila, di grup WA ya terutama banyak banget apa ya nyebarin kabar corona gitu loh. Ya mungkin emang ya udahlah, yang penting kita jaga kesehatan lah ya gitu ya teman-teman. Oke kalau nggak ada yang tanya lagi, saya eh gimana? Eh oh ya udah gitu aja ya. Teman-teman jangan lupa di GK Invest Semarang ada program Lucky Draw bagi teman-teman yang mau emas. Kita setiap 2 minggu sekali ada bagi-bagi emas di live trade WD. Nah, dan sambil kita memaparkan pemetaan seperti ini dan edukasi tujuannya ya. Dan apabila teman-teman juga mau mengikuti program yang mau jadi expert di bidang analisa gitu, bisa ikut program Sustainable Growth. Terus kita juga bagi-bagi emas ya di setiap live trade per 2 minggu sekali ada periodenya nanti tanya marketing GK Invest Semarang aja.
Jadi nanti kita undi ya, sambil live trade nanti di akhir live trade kita undi. Caranya gimana? Hubungin GK Invest Semarang, gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih dari saya telah menyaksikan acara live trade malam ini. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu semua sehat selalu. Salam dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Oke, terima kasih Hanser yang sudah memberikan analisa pemetaan mulai dari komoditi, ada emas, ada minyak, kemudian beberapa pair, beberapa currency di forex sudah kita paparkan. Kemudian ada saham. Nah, di GK Invest ini ada saham, khususnya saham-saham luar negeri ya, saham-saham Amerika. Itu di GK juga ada, di GK Invest ada saham-saham di luar negeri, ada Netflix, ada Pfizer, ada Amgen, ada Johnson Johnson, ada Coca-Cola, ada Starbucks. Nih, buat para trader yang suka nongkrong di Starbucks, masa cuma nongkrong, kapan nih beli sahamnya kan gitu kan ya. Starbucks ada di GK Invest, bisa transaksi saham Starbucks. Kemudian ada Nike. Nah, sepatu Nike nih. Nah, ini buat bagi teman-teman yang pakai sepatu merek itu kan, nah ya paling enggak harus beli sahamnya juga lah ya. Mumpung harganya masih di bawah nih, harganya masih murah sekali. Jadi sayang sekali kalau misalnya harga naik begitu saja, dilewatkan begitu saja peluang tersebut. Oke, oke, saya rasa acara live trade cukup sampai di sini. Semua yang sudah kita paparkan, semua yang sudah kita sampaikan semuanya secara pemetaan, secara apa namanya, tadi juga saya sudah nyampaikan mengenai fundamental, sedikit fundamental di awal acara, kemudian secara teknikal sudah disampaikan oleh Hans Junior. Baik, saya Rudi Oktrianto dari R&D GKMS Semarang, juga Hans Junior dari tim Supervisor Retention. Kita mohon undur diri, kita ketemu di lain kesempatan karena besok libur, jadi kita besok gak live trade, kemudian minggu depannya juga kebetulan ada liburan tahun baru. Nah, jadi mungkin kita ketemu di awal bulan Januari untuk acara live trade lagi. Untuk informasinya nanti kita akan share ke channel TikTok, YouTube, kemudian apalagi ya? Ya pokoknya Instagram juga ada. Pokoknya semua media sosial kita gunakan untuk pemberitahuan untuk acara live trade. Nah, jadi bagi para trader mungkin paling tidak bisa lah ya mendapatkan informasi kapan nih GK Invest Semarang mengadakan acara live trade lagi. Nah, nanti kita akan share di IG, Instagram. Jangan lupa nih di like lah ya untuk Instagram di GK Invest Semarang, kemudian untuk channel YouTube GK Invest Semarang di like sama subscribe supaya nanti kalau ada informasi baru, ada video baru, Anda semuanya bisa langsung mendapatkan informasi lebih awal. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade. Sampai ketemu di acara live trade berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam profit, selamat malam, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih.